Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wasallam. Wa ba'd. Kita akan masuk pembahasan berikutnya tentang kitab Pribadi dan Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu halaman 21 bab wangi tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW itu berkulit cerah, keringatnya seperti mutiara. Bila berjalan agak condong ke depan, belum pernah aku menyentuh sutra yang melebihi lembutnya telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan belum pernah aku mencium aroma misik serta ambar. Ada jenis wangian namanya misik atau kasturi, dan juga ambar. Ambar itu di antara bahannya adalah muntahan ikan paus yang ada di lautan. Ya. Dan kata Anas bin Malik, aku belum pernah mencium aroma misik serta ambar yang harum melebihi aroma tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah masuk ke rumah kami. Beliau tidur dan berkeringat. Ibuku datang, ya ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Itu termasuk mahramnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau SAW tidur di rumah beliau, tidur siang maksudnya. Sehingga beliau berkeringat. Ibuku datang membawa botol, kemudian disapu dan diperasnya keringat Nabi SAW, maksudnya dari tikar di mana Nabi SAW tidur. Kemudian lalu Nabi terbangun dari tidurnya dan berkata, wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Ummu Sulaim menjawab, ini keringat Tuhan, akan kami campurkan ke dalam minyak wangi kami, dan ini merupakan sebaik-baiknya minyak wangi. Ini ada, saya baca dulu sampai selesai. Baik, kedatangan Nabi SAW bisa diketahui dari aroma tubuhnya yang wangi. Jadi Nabi SAW diketahui dari aroma tubuh beliau yang wangi. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW tidak pernah menolak parfum. Artinya ketika diberi dan tidak ada uzur, ya tidak akan ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada orang mau memberi kita parfum, sedangkan baunya kita pusing misalnya, maka kita tolak. Atau kita sudah memakai parfum, jika dicampur nanti baunya jadi nggak enak, misalnya, kita tolak. Tapi selain alasan-alasan tersebut, makruh hukumnya ketika kita menolak pemberian parfum dari saudara kita. Beliau SAW bersabda, atyabu tib al-misik. Tip atau parfum yang paling harum adalah misik. Ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Kita bahas dalam bab wangi tubuh Nabi SAW. Artinya Nabi SAW, yang pertama beliau sangat menjaga kebersihan dan sangat memperhatikan kewangian tubuh. Sangat memperhatikan kebersihan tubuh beliau SAW. Maka beliau bahkan bersiwak itu sehari sekian kali. Beberapa kali. Sebelum wudhu beliau bersiwak. Sebelum sholat beliau bersiwak. Mau keluar rumah beliau bersiwak. Mau masuk rumah beliau bersiwak. Mau tidur beliau bersiwak. Bangun tidur beliau bersiwak. Jadi ketika masuk rumah, pertama kali yang beliau lakukan adalah bersiwak. Dia membersihkan tubuh beliau SAW. Jadi jangan sampai tercium dari tubuh kita sesuatu yang tidak disukai oleh saudara-saudara kita. Maka mencontoh Nabi SAW, kita harus memperhatikan kebersihan tubuh kita. Dari mulai sunan al-fitrah. Apa itu sunan fitrah? Kata sunan al-fitrah, para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fikih, hadis-hadis yang disebutkan sunan fitrah diantaranya apa? Memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, kemudian ghuslul barajim, yaitu membersihkan sela-sela tangan, kemudian mencukur kumis, kemudian berkhitan, ya berkhitan, kemudian istinsyaq. Itu semua adalah bagian dari sunnah fitrah. Yang pertama, seorang muslim harus memperhatikan tubuhnya. Jangan sampai tercium dari tubuhnya hal-hal yang tidak disukai. Terlebih ketika dia mau sholat. Ketika dia mau sholat.
jangan sampai tubuh kita tercium bau yang bikin orang terganggu. Bukan cuma nggak suka, tapi terganggu. Karena apa? Hakikatnya malaikat merasa terganggu dengan hal-hal yang membuat manusia itu terganggu. Nah, ini yang pertama. Harus memperhatikan kebersihan tubuh. Mulai dengan bersiwak atau menggosok gigi. Gosok gigi, ya disunahkan setiap wudhu kita untuk membersihkan gigi kita. Disunahkan untuk setiap sholat kita membersihkan gigi kita semampu kita. Semampu kita. Kalau sekarang mencari kayu siwak sulit, maka bisa menggunakan semua yang menghilangkan kotoran dari gigi kita. Kita bawa sikat gigi. Ya, di tas kita bawa sikat gigi. Sekarang sudah banyak produsen sikat gigi yang membuat travel pouch. Ya. Kotak kecil bisa dilipat, ya, dibawa kemana-mana. Agar apa? Agar kita selalu dalam keadaan nyaman ketika berbicara dengan orang. Ini juga pun ketika ke rumah. Ketika kita pulang ke rumah, habis bekerja, nomor satu yang kita lakukan adalah membersihkan diri kita. Agar jangan sampai di dalam rumah kita, pasangan kita mencium yang tidak disukai dari. Karena sekarang itu zamannya kebalik-balik. Kalau mau keluar itu prima sekali. Ya, wangi, rapi. Tapi kalau di rumah, ini kebalikan. Padahal harusnya ketika di rumah itu memperhatikan kerapian, memperhatikan kebersihan. Ketika di dalam rumah. Kenapa? Kita kadang punya gambaran perempuan itu di rumah harus tampil cantik dan sebagainya. Laki-laki enggak. Padahal perempuan itu punya hak yang sama. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak sebagaimana atau seperti kewajiban yang mereka tunaikan. Kalau mereka dituntut untuk rapi, untuk cantik di rumah, maka pasangannya pun juga harus melakukan hal yang sama. Membersihkan diri. Ya, kalau dituntut istrinya disuruh olahraga biar tubuhnya sehat, suaminya juga harus olahraga. Jangan alasan, saya ini kan bekerja udah cari uang. Ya, ada alasan. Karena ini masalah kita menuntut. Ya, maka kita juga upayakan bil ma'ruf dengan cara yang baik. Tentu nggak mungkin kita bersolek seperti perempuan bersolek. Tapi kita bisa melakukan hal yang seharusnya dilakukan, rapikan tubuh kita menggunakan wangi. Yang pertama. Yang kedua, sunnah menggunakan minyak wangi. Sunnah menggunakan minyak wangi. Saya ini disunahkan untuk menggunakan minyak wangi, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja minyak wangi perempuan itu baunya sok dan dia dipakai di rumah. Tidak boleh dipakai di luar rumah. Apalagi sampai orang-orang mencium bau wangi. Maka Nabi SAW dalam sebuah riwayat disebutkan, perempuan manapun yang keluar rumah menggunakan wewangian agar mereka itu mencium bau wanginya, maka dia adalah pezina. Maka dia adalah bahia zaniyah. Maka dia adalah pezina. Tidak boleh perempuan menggunakan minyak wangi agar baunya tercium oleh orang-orang lain ketika keluar rumah. Maka kalau sudah terlanjur pakai minyak wangi mau keluar rumah, Nabi SAW mensyariatkan untuk mandi dulu, menghilangkan bau wangi yang ada di tubuh. Kalau laki-laki disunahkan kapanpun untuk menggunakan wewangian. Maka Nabi SAW itu suka menggunakan minyak wangi. Maka kita jika ada kelonggaran uang, kita harus memikirkan diantaranya untuk beli minyak wangi. Karena itu termasuk sunnah, ya, dan termasuk yang dapat membuat kehidupan kita di dalam rumah itu makin harmonis, yaitu wewangian. Rumah itu juga diberi wewangian. Kita di rumah menggunakan bukur, ya, arang yang dibakar, kemudian ditaruh di atasnya wewangian, kemudian menimbulkan asap yang membuat seisi rumah menjadi wangi. Cuman itu kan cara. Teknik itu banyak sekali. Wangian-wangian yang bisa dipakai di rumah kita dan juga di tubuh kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, masalah tabarruk dalam kisah Ummu Sulaim yang mengambil keringat tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak disyariatkan untuk bertabarruk ke tubuh orang, ke manusia, ke zatnya orang, ke benda orangnya itu ya. Kecuali kepada tubuhnya Nabi saja.
para sahabat radhiyallahu anhum itu berebut hal yang keluar dari tubuh Nabi, dari ludah, dari sisa wudhu, tetesan wudhu, pokoknya menyentuh tubuh Nabi itu diperebutkan oleh sahabat. Apalagi bagian tubuh Nabi, yaitu rambut misalnya. Beliau bersyukur mereka itu berebut. Ya, berebut rambut Nabi alaihi salatu wassalam. Kan diwariskan. Kalau ada yang punya, nanti ada orang sakit diminta pinjam apa? Rambutnya Nabi. Mau apa? Dikeluarkan, dimasukkan di mangkok atau bejana, kemudian dikeluarkan lagi, dimasukkan di kotaknya lagi, dikembalikan. Air yang ini diminum untuk dicari kesembuhan. Karena sudah menyentuh tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hanya berlaku untuk Nabi. Tidak berebut berkah pada tubuhnya selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka berebut keberkahan dari tubuh Nabi SAW. Setelah beliau wafat, nggak ada orang yang mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berebut rambutnya beliau atau berebut ludahnya beliau. Nggak ada. Beliau itu orang yang paling bertakwa. Disebutkan dalam Al-Quran, Qala ta'ala, wa sayyujannabuhal atqa. Al-atqa, orang yang paling bertakwa. Siapa orang paling bertakwa setelah Nabi Muhammad SAW di umat ini dengan kesepakatan yang paling bertakwa setelah umat di dalam umat ini setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar. Jadi nggak ada yang datang ke beliau ngusap-ngusap tangannya beliau kemudian mengalap berkah dari tangan beliau Abu Bakar. Umar bin Khattab nggak ada yang berebut ludah beliau, berebut pakaian beliau yang sudah menyentuh tubuh beliau. Nah, ini hanya berlaku pada siapa? Rasulullah SAW. Dan ini dipahami oleh para sahabat. Ini dipahami oleh para sahabat. Dengan bukti mereka tidak melakukan kepada orang yang paling bertakwa setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bab berikutnya cara tidur Rasulullah SAW. Ayo ikhwah, tidur itu adalah fase penting dalam sebuah hari yang kita lalui. Tidur itu adalah mahabbah. Mahabbah itu pos penting yang dilalui oleh seseorang dalam mengarungi kehidupan tadi. Tidur itu disebut oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wafat. Ya. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah itu mewafatkan jiwa ketika matinya dan yang tidak mati di dalam tidurnya. Ya, Allah berikan apa? Kesempatan dan dilepaskan lagi rohnya untuk hidup kembali. Sehingga ketika kita bangun tidur, kita berzikir yang diajarkan oleh Nabi yaitu apa? Alhamdulillahilladzi ahya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatan, setelah mematikan kami. Maka sebelum tidur itu kita harus menyadari bahwa tidur itu mati. Kita mau mati. Entah ruh kita dikembalikan atau enggak. Jadi tidur itu disebut wafat. Sehingga dalam riwayat lain disebutkan zikir yang dibaca ketika mau tidur itu zikir yang dibaca setelah bangun tidur itu disebutkan Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku dan mengizinkanku untuk berzikir mengingat. Maka sekali lagi tidur itu merupakan sebuah fase penting dalam perjalanan hidup kita. Artinya orang yang tidur di malam hari kemudian paginya itu bangun berarti dia itu sedang diberi kesempatan baru oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki diri. Orang yang tidur kemudian bangun berarti ada kesempatan tambahan dari Allah Subhanahu Wa Taala setiap harinya, daily. Kita bangun berarti ada kesempatan lagi kita bangun. Sehingga ketika seorang akhirnya tidak bangun, kemudian minta kesempatan untuk dikembalikan lagi, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena hakikatnya tiap hari kita sudah diberi kesempatan. Bukan cuma kesempatan, tapi diberi peringatan. Ya, diberi kesempatan, diberi peringatan itu banyak. Dalam surat Fatir disebutkan, ketika orang itu minta dihidupkan kembali, Allah menyebut, Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami
telah memberikan kami kalian umur? Bukankah kami telah memberikan kalian umur yang cukup untuk mengambil pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran? Waja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepada kalian. Apa itu peringatan? Sebagian ahli tafsir menyebutkan an-nadhir, peringatan adalah gigi yang tanggal dan rambut yang beruban. Nah, sekarang orang kalau muncul uban malah dicabut, malah disemir hitam. Nah, haram hukumnya menyemir uban dengan warna hitam. Wa harramu khidaba sya'rin bisawad. Mereka mengharamkan menyemir rambut dengan warna hitam lirajulin wa imra'atin, untuk laki-laki dan perempuan, lalil jihad, bukan untuk jihad. Kalau untuk jihad boleh. Ya, supaya apa? Supaya maju perang masih kelihatan muda, musuhnya ngelihat itu masih muda. Selain itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau merubah pakai henna. Oke, henna. Tapi warnanya tidak boleh warna hitam. Warna apapun. Henna itu biasanya nanti kecoklatan. Bisa diatur komposisinya. Mau dibuat merah, mau dibuat coklat, mau dibuat agak gelap, itu bisa. Yang penting tidak boleh warna hitam. Tidak boleh warna hitam. Nah, kembali ke tidur tadi. Maka disyariatkan dalam tidur itu beberapa hal. Disyariatkan dalam tidur itu beberapa hal. Yang pertama, sebelum tidur hendaknya kita taharah. Sebelum tidur hendaknya kita taharah terus. Setelah itu disunahkan sholat witir sebelum tidur. Dalam hadis sebutkan ausani khalili bi salat. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku 3 hari. Jangan tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan, jangan tinggalkan sholat duha, dan aku diperintahkan untuk sholat witir sebelum aku tidur. Yang pertama wasiatnya adalah puasa 3 hari setiap bulan. Mau tanggal berapapun silahkan. Yang penting bukan hari Ahad sendirian, atau bukan hari Jumat sendirian, atau bukan hari Sabtu sendirian. Jangan mau puasa hari Senin, Selasa, Rabu, tanggal 1, tanggal 7, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 22. Tidak ada masalah. Yang penting puasa berapa? 3 hari dalam satu. Ini minimalnya. Jangan sampai ditinggalkan puasa 3 hari dalam harinya apapun, terserah. Tanggalnya tanggal berapapun, mau tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 15, terserah. Ini minimalnya. Kalau mau lebih afdal lagi, 13, 14. Jadi kadang-kadang orang itu mengira puasa 13, 14 itu sepaket. Waduh lah, saya 13-nya enggak, boleh enggak saya puasanya 14 atau 15? Nah, enggak puasa saja boleh kok. Enggak puasa semua itu boleh. Ya, saya 13, 14, 15 safar, boleh enggak saya diganti yang lain? Enggak ada masalah. Pada hakikatnya tidak peduli di hari manapun mau puasa. Yang penting sebulan berapa? Cuma kalau mau lebih afdal 13, 14. Mau 13-nya tok boleh, boleh. Mau enggak aja enggak apa-apa. Bukan berarti meremehkan amalan sunnah. Cuman untuk merubah stigma bahwa harus puasa itu harus. Harus itu apa? Harus itu wajib. Maka dianjurkan puasa 3 hari. Kalau mau lebih afdal 13, 14. Kalau enggak 3 hari kapanpun. Yang kedua, sholat duha 2 rakaat. Minimal, kemudian afdalnya minimal 4 rakaat. Maksimalnya 8 rakaat. Dan yang ketiga, dan aku witir sebelum aku tidur. Aku witir sebelum aku tidur. Kemudian ketika setelah sholat witir, kemudian disunahkan untuk membersihkan tempat tidur kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saya ngambil, kalau sekarang ngambil sapu lidi ya biasanya ya. Jadi sambil menyebut bismillah. Sambil menyebut bismillah. Kemudian berbaring miring ke kanan. Baring miring ke kanan dan meletakkan telapak tangannya di pipi sebelah kanan. Kemudian setelah itu membaca zikir-zikir tidur. Membaca zikir-zikir tidur. Apa yang dibaca? Bismikallahumma hamutu atau zikir yang lain. Bismika rabbi wa da'atu jambi wa bika arfa'.
Wa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfalha bima tahfazu bihi ibadakas salih. Dengan namamu ya Rabb aku merebahkan tubuh dan dengan namamu pula aku bangun lagi. Kalau engkau pegang jiwaku, rahmatilah. Kalau jiwanya tidak dikembalikan, rahmatilah. Wa in arsaltaha, kalau engkau lepaskan lagi jiwaku, hidup lagi. Fahfadha, jagalah. Bima tahfadhu bihi ibadakat salihin, dengan penjagaan yang kau menjaga orang-orang saleh dengan penjagaan. Kemudian zikir yang lain, Allahumma fatiras samawati wal ardi alima wa ghaibi wa syahadah rabbana wa rabb kulli syai' faliqul isbahi Allahumma fatiras samawati wal ardi rabbana wa rabb kulli syai' munzilat taurat wal injil wal furqan. Sebentar, ini doa penting nih. Allahumma rabb. Jadi siapa yang baca doa ini akan dilunaskan utang-utangnya dan diangkat dari kefakiran. Juga Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi rabbal arsyil azim rabbana wa rabb kulli syai' falikul habbi wan nawa munzila taurat wal injil wal furqan a'udzu bika min syarri kulli dhi syarrin anta akhidhum bi nasiyatiha Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anni ad-daina wa aghnina 'anil wa aghnina minal faqr. Lunasi hutangku dan cukupkan aku dari kefakiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi memerintahkan Fatimah binti Rasulullah SAW kalau mau tidur baca Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'. Faliqul habbi wan nawa. Munzila taurat wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli dhi syarrin anta akhidun bi nasiyatiha. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anni ad-dain wa aghnini minal faqr. Ada yang hafal mungkin? Nah, nanti di-share di grup. Ada grupnya nanti. Nah, Zikir-zikir, silahkan download program aplikasi di HP namanya Apa Doanya. Ada aplikasi lumayan bagus namanya Apa Doanya di Android Play Store. Di App Store nggak tahu sudah ada atau belum. Ya, di Apple sudah ada atau belum saya nggak tahu. Namanya apa? Apa Doanya. Atau aplikasi lain yang kedua namanya Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Kalau di download dan diamalkan. Mau tidur buka dulu HP-nya, nggak usah buka Instagram, nggak usah buka WA, buka aplikasi apa doanya kita baca tiap malam. Nanti lama-lama hafal. Dan setelah itu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan mengumpulkan kedua tangannya dan membaca, setelah itu menghembuskan dan mengusap dengannya seluruh tubuh yang bisa diusap. Mungkin kumpulkan tangannya begini seperti orang berdoa, kemudian dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul birabbil falaq sampai selesai, qul birabbin nas sampai selesai, kemudian dihembuskan, bukan diludahkan ya, dihembuskan. Ya, dihembuskan begitu. Bukan diludahin ya. Kemudian diusap bagian tubuh yang bisa diusap. Bukan maksudnya semua seperti mandi begitu, bukan. Cuma bagian depan, kepala, bagian kaki yang bisa diusap, ya. Dan itu diulang 3 kali. Kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ya. Kemudian membaca ayatul kursi. Siapa yang membaca ayatul kursi akan dijaga oleh Allah sampai pagi dari setan. Kemudian membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wa nur. Dua ayat itu mencukupkan dia dari segala hal yang dia khawatirkan, dari segala hal yang dia inginkan, dicukupkan oleh Allah dengan rutin membaca dua ayat tersebut. Kapan? Di malam hari. Kemudian kapan tidurnya ini ya baca ini baca. Kemudian disunahkan membaca suratul Mulk. Siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam dilindungi dari fitnah kubur. Dilindungi dari fitnah kubur. Siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam dilindungi dari fitnah kubur. Maka kita baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita hafalkan sampai akhir. Insyaallah kalau antum baca tiap malam pakai HP dalam 1 bulan nulis hafal. Ya, hafal. Dan disunahkan membaca alif lam mim sajadah. Disunahkan membaca alif lam mim sajadah, alif surat as-sajdah sebelum tidur. Dan disunahkan membaca surat Az-Zumar, disunahkan membaca surat Al-Isra. Hafal tidurnya. Nah, harus setelah itu tidur. Bagian ikhwah itu mengatakan, Ustaz, saya itu nggak pernah lengkap dikirim sudah ketiduran dulu. Tapi itu nikmat. Itu nikmat. Yang penting jangan lupa membaca Bismika Rabbi atau Bismika Allahumma amutu ahya. Kemudian membaca ayatul kursi, dan 2 ayat terakhir. Kalau saya minimalnya itu. Minimalnya adalah apa? Bismika Allahumma amutu ahya, kemudian ayatul kursi, kemudian 2 ayat terakhir min surati Al-Baqarah. Kemudian 3 qul, ulang 3 kali. Itu minimal. Mau dilanjutkan, pengen selamat dari azab kubur, pengen selamat dari fitnah kubur, tambah lagi surat Al-Mulk, tambah lagi surat Al-Mulk. Nah, silakan di aplikasi itu di-download aplikasi namanya aplikasi apa doanya atau aplikasi udah ada yang download, saya nyoba. Ada aplikasi. Nah, silakan nanti di rumah mau tidur itu menarik ya, ada zikir-zikir apapun. Zikir mau tidur, zikir bangun tidur, kemudian zikir mau pakai baju, zikir masuk rumah, zikir keluar rumah. Itu yang membuat terus kita terjaga setiap harinya dari godaan setan. Karena semua itu berkaitan ya. Kita sholatnya di rumah, kemudian kita sholatnya di rumah, pengen sholatnya khusyuk, tapi rumahnya banyak setannya. Maka sulit khusyuk di rumah, betul nggak? Maka bagaimana pengen khusyuk di rumah? Yaitu kita usir setan dari rumah. Dengan apa? Misalnya dengan membaca zikir saat masuk rumah. Dengan membaca zikir saat masuk rumah. Dan membaca zikir saat makan di rumah. Setan akan pergi dan mengatakan kepada teman-temannya, jangan masuk rumah sini, tidak ada tempat tinggal buat kalian dan tidak ada makan. Sudah. Setannya pergi. Kalau setan pergi dari rumah, yang datang siapa? Malaikat. Membawa ketenangan, membawa rahmat, membawa sakinah, ketenangan di dalam hati kita. Sama seperti majelis taklim, malaikat datang, setan pergi. Majelis taklim itu didatangi malaikat, sehingga hatinya pada tenang sampai tidur, ya, saking tenangnya. Lupa urusan kerjaan tadi ditekan di bawah, naik ke atas ini tenang sampai tendenan terus tidur gitu. Lupa di rumah habis kelahi sama istrinya, ada hutang, ada ini, datang ke majelis taklim, hatinya tenang. Bisa tidur. Kalau di rumah itu pakai bantal, pakai selimut, pakai kasur, pakai AC, nggak bisa tidur. Pikiran ini. Begitu hadir majelis taklim, begitu hadir khutbatul Jumat, begitu innal hamdalillah, bismillahirrahmanirrahim. Tidur semua. Bisa tidur. Karena memang kita kalau ingin tenang di rumah, setannya di rumah itu diusir keluar. Jangan dibawa masuk setannya. Kalau kita pengen rumahnya tenang, setannya malah diundang masuk, ya nggak akan jadi rumahnya. Jangan nyetel musik di rumah. Jangan memajang patung di rumah, patung makhluk hidup. Jangan memajang lukisan makhluk hidup di rumah. Malaikat nggak mau masuk. Kalau malaikat nggak mau masuk, yang datang siapa? Berarti yang ngundang ke rumahnya adalah kita sendiri. Jangan melihara anjing di rumah. Melihara anjing, malaikat nggak mau. Kalau malaikat nggak mau masuk, setan ya. Allah alam. Kita baca tadi di Rasul beliau SAW tidur di awal malam dan menghidupkan akhir malam. Beliau tidur di awal malam. Dalam tidur di awal malam itu ada manfaat. Di antaranya tidur sebelum terlalu lelah.
Jadi tidurnya itu dalam keadaan belum terlalu lelah. Kalau kita tidur, ya misalnya jam 9, jam 10 kita masih lihat YouTube gitu kan, sampai terlalu lelah, kita udah apa? Ngantuk begitu ya, ngantuk-ngantuk begitu. Apa yang terjadi? Kita tidur dalam keadaan kelelahan, biasanya bangunnya makin makin susah. Ketika kita tidur belum dalam keadaan terlalu lelah, kita tidur, kita bisa bangun lebih awal dalam keadaan lebih segar. Maka Nabi SAW memakruhkan tidur sebelum Isya dan memakruhkan ngobrol setelah Isya. Illa hadis ar-rajuli ma'ahlihi, kecuali obrolan seseorang dengan istrinya. Kecuali obrolan seseorang dengan Nabi SAW jika mau tidur berdoa Bismillahirrahmanirrahim amutu ahya. Dan beliau apabila bangun tidur beliau berdoa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini dalil bahwa ketika tidur itu kita wafat mati. Dan dalam surat Az-Zumar Allah sebutkan tidur itu sebagai wafat. Allah wafatkan. Nah, setiap malam apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau meletakkan tangan kanan di bawah pipi sebelah kanan, kemudian berdoa, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah diriku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hamba. Setiap malam menjelang tidur Rasulullah SAW menyatukan kedua telapak tangannya lantas meniup di dalamnya dan membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Selanjutnya kedua telapak tangan itu diusapkan ke seluruh anggota badan yang terjangkau. Diawali dengan kepala dan wajah, diteruskan ke seluruh anggota badan yang depan. Demikian itu beliau melakukan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3. Itu tadi sudah kita terangkan. Dibacakan kemudian dihembuskan, bukan diludahkan. Tapi bantal yang beliau SAW gunakan untuk tidur setiap malam terbuat dari kulit yang isinya serabut. Leaf, serabut dari pelepah kurma, dari jerami. Itu bantalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bantal kita terbuat dari apa? Ada yang dari kapuk, ada yang dari dakron, ada yang dari bulu angsa. Pokoknya makin nyaman, makin susah bangun gitu. Ya bantalnya nyaman, kasurnya nyaman, selimutnya nyaman, AC-nya nyaman. Ya, itu. Nah, demikian halnya alas tidur Nabi SAW terbuat dari kulit dan di dalamnya berisi serabut. Ya, jadi khairil bashar. Sebaik-baiknya manusia tidurnya di kasur terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Panas ya? Gua antum tidur pakai alasnya itu dari kulit. Baik kulit asli maupun kulit sintetis. Panas. Tidak nyaman buat orang sekarang. Tapi Nabi SAW tidur hanya kulit yang di dalamnya ya ditekuk begitu. Di dalamnya diisi apa? Jerami atau serabut dari pelepah kurma kemudian dipakai untuk tidur. Sallallahu alaihi. Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Nabi SAW bersabda, ya Aisyah tu inna ainaya tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, kedua mataku tidur tapi hatiku tidak. Ini kekhususan beliau Sallallahu Alaihi. Di mana beliau itu ketika tidur itu matanya saja yang tidur, hatinya enggak. Sehingga kalau beliau tidur, beliau itu wudhunya tidak batal. Beda dengan kita, termasuk pembatal wudhu adalah tidur, kecuali tidur dalam keadaan duduk sempurna, kedua pantatnya menekan ke tanah atau ke tempat duduk, itu baru tidak batal. Tapi kalau tidur berbaring atau selonjor apa miring ya berbaring ini bersandar dengan tangan kemudian lurus berbaring begini, maka dia membatalkan wudhu. Kok Nabi tidak batal wudhunya meskipun tidur? Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, matanya tidur, tapi hatinya tidak. Kalau kita ini sebaliknya berlaku, matanya melek, hati kita tidur. Allah, semoga Allah ampuni kita semuanya. Nah, baik.